Sobat Graha, balik lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Husada Jepara. Kali ini kita kedatangan dua tamu, yang satunya dari rumah sakit, yang satu dari kolaborasinya kita atau partnerannya kita, yaitu fisioterapis dari Persija Jepara. Oke, kita boleh kenalan dulu nih dengan Mbak Wulan dulu deh dari rumah sakit Graha. Kenalin dulu nih. Saya Ika Wulansari atau Wulan, bisa dipanggil Wulan. Saya adalah fisioterapi dari Rumah Sakit Graha Husada Jepara. Oke, dilanjut dengan Mas Fuad. Oke, perkenalkan nama saya Fuad Romdoni, bisa dipanggil Fuad. Saya fisioterapi Persija Jepara. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kita ya. Kita temanya apa kemarin ya? Cedera, no worries. Jadi kita akan bahas tentang cedera, tentang fisioterapi secara umum ya. Jadi biar masyarakat atau sobat Graha di rumah itu bisa tahu kenapa sih atau apa sih fisioterapi, butuh itu pas apa. Nah, kita akan ulas satu persatu di Ngode Graha siang hari ini. Kita tanya dulu ke Mbak Wulan nih, Mbak. Apa sih fisioterapi dan kapan itu dibutuhin? Fisioterapi itu adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau mencegah keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit gitu. Contohnya cedera apa nih, Mbak? Cedera olahraga bisa, atau kesleo kayak gitu bisa. Terus kalau penyakit ya bisa osteoporosis ya, dari degeneratif usia gitu aja, atau enggak tumbuh kembang anak kayak gitu bisa ya. Juga termasuk ada dalam fisioterapi bisa ya. Ada. Contohnya kayak gimana sih, Mbak? Kalau tumbuh kembang anak ini lagi hype kan, biasanya yang Mbak tanganin gitu. Kalau tumbuh kembang itu bisa dari genetik ya, dari dari lahir, anak cerebral palsy atau CP atau itu ya, terus sama ya anak normal bisa, atau kayak keterlambatan harusnya bisa berjalan, belum bisa jalan, belum bisa merangkak, harus usia segini harus bisa merangkak, belum bisa merangkak. Kayak gitu sih. Jadi ini ya lebih kompleks ya, dari dewasa, Bisa, anak-anak bisa bisa masuk semua. fisioterapi ya. Terus yang pernah ditangani Mbak Wulan selama ini kebanyakan yang apa, Mbak? Kalau di Rumah Sakit Graha ketemunya itu sih usia lanjut bisa, terus sama cedera olahraga, banyaknya itu. Kalau enggak ya anak-anak itu ke arah saat ini itu gangguan pernafasan atau batuk pilek kayak gitu, untuk membantu relaksasi otot-otot pernafasannya sama agar bisa batuk efektif ya, bisa lendirnya bisa keluar kayak gitu. Informasinya ini bermanfaat sekali, karena bagi saya sendiri yang awam pun ternyata fisioterapi itu manfaatnya banyak juga ya. Bisa dari ndak cuma langsung sakit, nunggu sakit dulu, bisa kayak nggak nyaman nih bauku, atau kalau kita tengengen Jawanya ya. Atau kita kalau kita tidur bantalnya terlalu tinggi, kasar, bahasa umumnya kan tengengen itu, iya, betul. bisa fisioterapi untuk meringankan spasme otot di bagian leher sampai ke bahu kayak gitu. Berarti nggak harus pas cedera, tapi pencegahan bisa ya. meminimalisirkan. Oke, kalau Mas Fuad nih, biasanya jenis cedera apa sih yang dialami oleh atlet sepak bola ya, terutama Persija Jepara? Ya. Biasanya apa, Mas? Kalau kebanyakan setiap musim pasti ada ankle sprain, ankle strain, cedera hamstring gitu, pasti ada. Kebanyakan ya ankle itu. Itu aja ya, Mas? Ya. Terapinya biasanya apa, Mas? Terapinya biasanya pakai modalitas alat kayak ultrasound, TENS, nanti ada penguatan juga gitu. Oke. Terus berapa lama sih, Mas, biasanya waktu pemulihan? Biasanya kalau dari 3 cedera itu yang sering terjadi ya? Ya, kurang lebih paling 1 minggu itu udah paling cepat kalau di olahraga. Soalnya dibantu pakai exercise, penguatan itu paling cepat itu. Oke. Kita balik lagi ke Mbak Wulan nih. Kita ini ya, lempar-lemparan ya, biar seru. Oke. Kalau yang cedera yang pernah ditangani sama Mbak Wulan nih, kebanyakan apa nih yang di rumah sakit Graha Husada? Kalau di cedera di rumah sakit ketemu saya itu paling habis futsal, pasien habis futsal, habis tenis kayak gitu sih. Kalau Jadi arah ke futsal? arah tangan, ke arah kaki juga sih. Ya kalau
futsal ya paling sama ankle, terus lutut kayak gitu, atau hamstring ya kayak gitu aja. Hamstring itu apa sih Mbak? Gak mungkin ini sobat Graha tuh nggak ngerti itu. Maksudnya Otot jadi bagian paha, gitu ya. paha, Terus pantat, ya arahnya dari pantat ke paha lah. oh itu sering terjadi ya Mbak ya untuk yang biasanya Ya. suka apa tadi? Ya kayak apa futsal. Futsal, futsal, oke. Kayak kan jegalan kayak gitu sih ya, sama kayak benturan. Benturan, jegalan. Jegalan, benturan. Kayak Oke. gitu. Terus ini Mbak, apa bedanya fisioterapi itu sama pijet? Ini tuh biasanya kan kalau orang lagi kayak gitu atau cedera apa? Biasanya larinya Kalau- ke tukang pijet Mbak, bukan ke Iya, fisioterapi kan? Nah, harusnya jadi ya apa kalau sih? cedera itu sih larinya harusnya di rest, diistirahatkan dulu, jangan langsung dipijet. Oh gitu. Ya nanti takutnya tambah bengkak. Ya, kan kalau pijet itu kan memang jaringan lunak, jadi yang dimasas kan hanya ototnya saja. Kalau fisioterapi kita kan kalau masih fase habis cedera kan harusnya di kompres es dulu, ada bertahap. Jadi terus kompres dulu, exercise biasa. Jadi ringan ya, exercise ringan. Terus nanti hari berikutnya di edukasi untuk kembali lagi, untuk fisioterapi lagi, itu nanti baru ke arah modalitas. Jadi untuk arah baru dikasih alat ya. Oh gitu. Nanti baru Terapi alat gitu ya. baru kasih alat. Terus kalau memang udah tidak bengkak ya boleh kasih alat. Kalau masih bengkak ya kembali lagi ke exercise lagi atau kompres es dulu gitu. Jadi bertahap. Jadi fungsinya kita nggak langsung, intinya kalau fisioterapi itu nggak dipijit ya. Ada tahap step by step. Udah Untuk jelas. biar nggak biar jelas. Dan ini Kalau ya, pijit kan maaf ya langsung kadang kan langsung diurut ya sakit sakit langsung di di-handle ya. ya. Jadi nanti takutnya tambah bengkak, tambah nyeri biasanya kan karena otot yang masih meradang itu kan. Masih ada peradangan juga. Masih ada meradang itu diurutnya itu Itu memang makin biasanya. parah. Nah, kalau Mas Fuad kalau pas lagi cedera gitu di lapangan, terus itu biasanya di treatment terus pemainnya nggak boleh main dulu atau gimana? Ya saya suruh ke pinggir dulu, rest, kasih es batu paling 10 menit. Nanti setelah itu lihat evaluasi dulu cederanya. Ada makin parah atau tidak. Nanti kalau makin parah rest dulu. Kalau bisa buat main lagi ya buat main lagi bisa. Tetap ya ada prosedurnya, Iya, ada step by stepnya. Iya. Oke, Mbak Wulan, berapa lama sih biasanya waktu yang dibutuhkan agar seorang tuh bisa merasakan hasil dari fisioterapi itu? Setiap kasus tuh beda-beda. Kalau gangguan sistem saraf ya lama, maksudnya kayak stroke Jatuhnya, ya, stroke, oke. stroke itu antara tinggal stroke-nya juga ada stroke ringan, sedang dan berat. Kalau masih ringan dan sedang ya cepet, antara kurang lebih 3 bulan. Kalau stroke yang agak berat ya bisa 6 bulan sampai bertahun-tahun, tinggal stroke-nya ya. tergantung Dengan ininya kasus ya, yang lain kasusnya. juga seperti itu. Kalau masih cuma cedera ringan ya paling kurang lebih seminggu sudah sembuh, atau 3 kali terapi atau 4 kali terapi sudah enakan. Kalau ya itu tadi kembali ke kasusnya. Sama pasiennya juga. Kalau pasiennya sering mau kayak Latihan latihan di rumah sendiri, paling bisa cepat gitu. Kan kita edukasi kan, Edukasi kasih juga, latihan, ya. kasih latihan Pak di rumah. Jadi tidak mengandalkan kita juga kita saja. bisa latihan sendiri, kita ajari biar dilakukan di, Di rumah gitu. Oke. Terus kalau Mas Fuad nih, apa tantangan terbesar sih saat menangani pemain yang sedang cedera, terutama saat mereka ingin cepat-cepat kembali ke lapangan? Nah, tantangan paling ya kayak cedera-cedera berat gitu. Kan pengennya pemain langsung main. Nah, nanti paling saya edukasi. Ini nanti kan kebanyakan pemain Persijap itu pemain muda. Oke, ya benar. Saya edukasi, kamu masih punya masa depan yang panjang, mending kamu rest aja daripada kamu paksa main malah nanti akibatnya fatal gitu. Tapi sering ada kayak gitu nggak Mas? Ada sering banyak. Sering ya, Ya. banyak ya. Iya, Anak muda apalagi pemain soalnya. muda. Masih ngeyel dia, Masih ngeyel, kasih ya. tahu ya. Terus pernah nggak sih Mas Fuad merasa
atau khawatir banget berlebihan untuk menangani mungkin pemain Persijap yang sedang cedera gitu? Pernah nggak ada kasus kayak gitu atau di permainan yang mana gitu? Paling khawatir ya ada sih, apalagi kalau cedera berat kayak kolab di lapangan itu, wah khawatir sekali. Takutnya kita salah nanganin atau kita telat datang nanganin itu akibatnya fatal sekali. Soalnya itu sudah tidak sadarkan diri, kita harus tenang, tepat penanganannya gitu. Jadi kalau kita kayak salah takutnya nanti lebih parah lagi gitu. Itu pernah ya Mas ya berarti? Ada. Berarti nggak sadar, sampai Iya, nggak sadar sampai ya? nggak sadar itu kenapa Mas? Cederanya itu? Cederanya paling benturan di kepala itu. Benturan di kepala. Itu paling vital Oke. itu. Ya. Kita lanjut ke Mbak Wulan bentar nih. Apakah semua orang, termasuk lansia, anak-anak bisa mengikuti fisioterapi? Terus apakah ada pengecualian? Semua bisa, semua usia, yaitu tadi kembali ke kasusnya masing-masing. Terus sama paling yang boleh itu yang kanker, Nggak boleh. kanker, sama paling kalau ibu hamil itu nggak boleh di sekitar kandungan, paling di ya area yang jauh dari kandungan kayak gitu sih. Kalau fisioterapi itu alatnya apa aja sih Mbak yang biasa digunain gitu? Kalau fisioterapi itu ya inframerah, TEN atau stimulasi itu listrik untuk sama ultrasound, kompres dingin, kinesio-tapping bisa. Oh yang dibalut-balut itu ya, kayak kalau kita lihat runners Ya. itu seringnya dibalut-balut Ya, apa ya itu? ya, Jadi ditempel-tempel rasanya yang lucu. nempel-nempel warna-warni. Itu berarti nggak bisa dipakai sembarangan ya, itu emang ada fungsinya? Bisa, cuman kita sebenarnya ada tariannya ya, tariannya berapa persen gitu. untuk otot, iya fungsinya untuk mengulur otot biar enggak buat ngencengin otot. Berarti emang harus dipasangnya juga oleh fisioterapis ya? Ya, Ya, sama Gitu. biar Nggak lebih bisa. efektif biar lah. biar ya? efektif. Oke. Terus sama banyak sih traksi, parafin, SWD. banyak sebenarnya SWD, MWD, banyak kalau alat yang Ya. asli ya. Oke. Kalau standarnya yang bisa dipakai paling inframerah, TEN tes, itu, ultrasound, kompres dingin gitu sih. Sama juga ya Mas? Iya, di sama. di Persijap ya? Sama. Itu kalau namanya standar, sama ya? Oke. Terus untuk Persijap nih, siapa pemain Persijap yang paling sering bikin Mas Fuad atau tertawa atau terhibur saat sesi fisioterapi? Ada nggak? Kayak gitu. Ada sih, paling kan satu kamar 3 orang. Oke. Nah, yang satu fisioterapi, yang 2 orang itu biasanya yang kayak lucu-lucu gitu, kayak tantrum lah, goyang-goyang gitu. Tantrum. Lucu juga ya. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi perlu kesabaran ekstra Iya, nih perlu buat kesabaran. ngadepin anak-anak muda ya. Oke nih, terus apa lagi ya? Pernah ada momen di mana pemain yang cedera merasa sangat down nggak? Terus bagaimana Mas Fuad tuh menyemangati mereka gitu? Kalau down ada sih, kayak habis operasi cedera ACL gitu, itu pasti pemain semua down. Apalagi yang pemain-pemain muda gitu kena langsung down dia. Apalagi penyembuhannya lama, sekitar 6-8 bulan. Nah, kita harus jadi pendengar yang baik lah. Kalau dia Nggak bisa main. ya nggak bisa main, kita harus kasih motivasi buat dia gitu. Paling itu aja gitu. Biar nggak putus asa Ya, biar nggak kan. putus Karena asa. kan jangka Jaraknya pemulihannya kan panjang. lama Dia kan banget. nggak main nanti kayak bosen. Oke, obrolannya kita seru, tapi kita akan pending dulu ke sesi berikutnya setelah iklan berikut ini. Hai Sobat Gaha, balik lagi ke Mode Gaha, ngobrol dengan Gaha Sadikitara, masih dengan Mas Fuad dan Mbak Wulan. Oke, kita lanjut lagi keseruan kita ngobrol tadi ya. Ke Mas Fuad nih, Ya. bagaimana sih rasanya melihat pemain Mas Fuad ketika udah ditanganin terus sembuh dan mereka bisa main lagi dalam ketika pertandingan ya? Ya. Gimana rasanya gitu? Ya rasanya seneng, bangga, apalagi pas cetak gol itu, wah kayak seneng banget gitu rasanya, kayak gitu. Terus seberapa sering juga sih Mas Fuad itu mengikuti perkembangan teknik fisioterapi atau ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat untuk fisioterapi itu emang selalu di-upgrade? Kalau upgrade paling pas jeda kompetisi kan liburnya lama, 4-5 bulan. Oh, Nah gitu. itu paling saya upgrade
ilmu fisioterapi. Kalau nggak paling di mes ya lihat sosmed, lihat perkembangan fisioterapi gitu. Paling itu Referensinya aja. banyak ya Mas Ilham berarti Banyak ya. banget. Dan perkembangan fisioterapi tuh itu sering, maksudnya kayak upgrade-nya selalu ada. Ada sih, tiap bulan pasti ada kayak workshop, seminar gitulah, pasti gitu ada. ya. Oke. Terus Mbak Wulan nih, apakah fisioterapi itu bisa membantu pasien yang memiliki nyeri kronis atau sakit punggung gitu? Bisa, Jadi tapi ya itu memang penanganannya seperti apa? Tapi ya itu tadi kembali ke tingkat nyeri juga kronis, atau kalau masih ringan ya cepet. Kalau memang yang agak berat ya kalau fisioterapi memang tidak bisa, maksudnya udah berkali-kali udah fisioterapi Tidak ada tidak ada ini ya, perubahan, biasanya saya sarankan untuk ke dokter periksa. penyakit dalam atau gimana? Bisa ke Atau ortopedi, saraf. tinggal kasusnya kalau memang ke arah ortopedi ya bisa ke ortopedi. Kalau ke arah saraf saya anjurkan ke saraf. Berarti memang fisio tuh kayak pertolongan pertama dulu untuk tahu lebih dalam Ya. kira-kira ini harus dibawa kemana kalau nanti ada perubahan gitu ya. Kalau tidak ada perubahan, kalau bisa langsung ditangani untuk fisioterapi dan ada perubahan ya oke, hanya fisioterapi saja. Ya. Terus bagaimana fisioterapi itu bisa membantu para pekerja, terutama kayak saya, Mbak Wulan juga, yang suka duduk lama di meja kantor gitu kan. Kadang mereka nggak bergerak, udah di situ aja gitu. Tapi lama-lama nanti kok punggungnya sakit. Yang kok pegel gini ya. Bisa latihan di area sekitar. Kita berdiri di tembok. Tembok, oke. Nempel di tembok dari kaki, maksudnya kepala sampai ke kaki lurus. Terus kaki agak menjauh tembok sedikit, jadi agak menjauh ya. Tetapi ini nempel. Nempel di tembok ya. Dari Oke. kepala sampai pantat, ini punggung ini nempel, terus kaki agak menjauh sedikit, 6 sampai 8 inci, sedikit aja, terus agak mengkang ya. Terus nempel sandar, terus tangannya oke. dia gini agak tekuk, tahan 8 Selama? hitungan, 8 hitungan diulangin antara 5 sampai 8 lah. 5 sampai 8 kali. Jadi, Sambil tarik nafas dalam. Jadi Jadi selama- rasanya nanti kayak agak neken, agak nyeri ya. Agak gini ya. Jadi nempel lurus gitu, bisa itu. Sering yang di kantor. Selama berapa kali itu dalam kita kan kalau kerja selama berapa? 8 ya? 7-8 jam. Tujuh, Ya? 7-8 jam. Nah, itu Ya kalau nggak nyaman aja. atau nggak nyaman aja. Oh, oke, Kalau enggak oke. ya pas kita slow bisa. Gitu. Terus kalau untuk ke fisioterapi di rumah sakit Geraha Husada itu harus ada rujukan atau kita bisa datang sendiri ketika kita punya keluhan langsung aku mau fisioterapi deh. Bisa. Gitu ya. Bisa langsung tanpa rujukan. Bisa pakai rujukan juga bisa. Kadang kan ada ya nggak enak nih, udah terbiasa fisioterapi, langsung fisioterapi bisa. Nanti kita anamnesa, jadi nggak langsung fisioterapi, memang kita dalami dulu keluhannya, riwayat habis ngapain, atau riwayat pernah jatuh dan sebagainya, atau riwayat pemeriksaan, kayak gitu. Nanti baru kita kasih tindakan apa atau modalitas alat apa yang dikasih ke pasien, atau latihan apa yang nanti kita edukasi ke pasien. Jadi nggak harus kita ke dokter dulu baru fisioterapi ya. Bisa dua-duanya, maksudnya bisa Oke. tanpa atau pakai bisa. Terus ini kan pasti Sobat Geraha juga pengen tahu kisaran biaya untuk fisioterapi itu di rumah sakit Geraha berapa sih? Kisarannya aja nggak Kisarannya apa-apa. antara kurang dari 100 sampai 150. Tergantung ini Tergantung ya, kasus, ya. Terus kalau fisioterapi itu bisa pakai BPJS nggak sih Mbak? Itu pasti pertanyaan dari Sobat Geraha di rumah tuh pasti itu. Saat ini enggak bisa BPJS, bisanya hanya umum dan asuransi. ya. Asuransi. Terus apakah fisioterapi itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit aja atau ada layanan lain kayak home Bisa care home mungkin? care. Bisa home care, Oke. bisa home care. Jadi di rumah sakit Geraha bisa home care ya Mbak ya? Bisa home care. Jadi kalau enggak bisa ke Geraha, bisa calling Bisa calling tim home care ya. Jadi bisa calling home care atau tim ya bisa ke rumah sakit Geraha langsung, nanti disambungkan kan. Oke, jadi itu ya buat Sobat Geraha di rumah. Jadi kalau mau fisioterapi di rumah sakit Geraha itu tidak harus datang langsung, tapi kita bisa datang ke rumah kalian. Jadi lebih nyaman ya. Ya nggak sih Mbak? Iya, lebih fleksibel, pasien bisa enggak
nggak malu. Ya, gitu. Jadi bisa lebih nyaman di rumah. Privasi, ya. Terus tenaga medisnya juga langsung datang, jadi lebih praktis ya. Ini Gen Z pasti seneng banget ya kalau datang-datangin gitu. Datangin. Sekarang balik lagi Mas Fuad nih. Seberapa sering pernah nggak sih ada pemain yang ngeyel alias gak sabar pulih, terus pengen buru-buru main? Ini kita pengennya taunya siapa nih yang paling suka ngeyel? Ada nggak Mas? Kalau pemain yang ngeyel sih nggak ada sih. Semuanya nurut. Soalnya saya bilang tadi kayak kamu masih muda, kesempatan kamu masih panjang ya, gitu. untuk berkompetisi. atau main di Ya, seperti itu. Bisa kasih bocoran nggak pemain Persija mana yang paling disiplin dalam menjalankan fisioterapi dan jaga kondisi fisiknya? Ada itu namanya Bang David Lali. Oke. Dia kalau habis latihan pasti tambahan lagi, tambahan latihan. Oke. Terus kalau kayak dia capek-capek paling dia nge-gym gitu. Itu paling bagus kondisinya dia. Rajin, berarti semua pemain Persija itu rajin nge-gym juga ya? Iya, rajin juga. Selain mereka latihan tiap pagi sama sore Iya, kalau nggak sama salah ya. sore. Oke. Terus apa sih kiat-kiat fisioterapisnya Persija supaya pemain tidak mudah cedera? Jangan menyepelekan pemanasan, terus juga jangan lupa kayak pendinginan habis latihan, terus jaga kondisi tidur yang nyenyak, terus tepat waktu, terus jaga makan juga, jangan makan pedes-pedes gitu. Oke, lanjut. Ya paling itu, terus tambahan lagi jangan lupa minum air putih yang banyak-banyak gitu, biar nggak dehidrasi gitu. Jadi pemanasan pendinginan itu penting ya Mas ya? Sangat-sangat penting. Saya pikir kayak ya udah kan Biasa. kesannya simple ya. Ya, Simpel Tapi tapi ternyata penting penting ya. sekali. Apalagi yang Jepara fan paling kayak mini soccer datang langsung main bola gitu, wah itu sangat bahaya. Apalagi rawan cedera gitu. Berarti tanpa pemanasan tuh rawan cedera banget cedera, ya. Habis itu rawan kalau setelah istilahnya olahraga inti nggak pendinginan pun Iya. juga efeknya apa sih Mas biasanya kalau Efeknya paling pegel-pegel gitu, terus lemas, badan lemas gitu paling. itu kalau melewatkan pendinginan? Iya. Kalau pas ngelewatin pemanasan langsung main aja gitu biasanya Paling efeknya apa nih Mas? paling ototnya kaget gitu loh Mbak, Oke. banyak ketarik gitu, Kayak apa namanya kalau otot ketarik itu namanya? kram. Kram ya? Kram Oke, gitu. oke. Sip. Itu ya Sobat Graha. Jadi kalau mau olahraga pun tetap harus pakai pemanasan, pendinginan. Jadi jangan langsung hajar aja. Terus ini Mas, kalau boleh berbagi apa pesan Mas Fuad untuk para supporter Persija yang ingin tahu pentingnya fisioterapi dalam perjalanan karir atlet? Peran fisioterapi di sebuah tim itu sangat penting, soalnya dia yang menentukan pemain yang bisa main atau tidak. Jadi kita kerja sama pelatih, pemain mana yang bisa main atau yang tidak. Soalnya pelatih juga kayak setiap pertandingan pasti nanya ke fisioterapi gitu, apakah pemain ini kondisinya baik atau enggak gitu. Jadi kan sebelum kompetisi itu ada PCMA ya, Ya, medical betul. check up-nya seperti itulah. Dan kalau Mas Fuad tuh lebih ke apa ya, kondisi fisiknya Kondisi langsung fisik, ya. ya. Jadi ini pemain dalam kondisi prima atau mungkin lagi ada cedera dan sebagainya, emang Mas Fuad Ya. ini ya. Oke. Nah itu Sobat Graha, kita akan balik lagi ke sesi yang ketiga, itu sesi tanya jawab. Jadi Sobat Graha di rumah atau supporter Persija tentunya bisa tanya-tanya ke Mas Fuad, atau Sobat Graha pengen tahu tentang fisioterapi di Rumah Sakit Graha Husada bisa drop komen atau pertanyaan di pas kita live nanti. Oke. Setelah iklan berikut ini ya. Sobat Graha, balik lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Husada Jepara, masih dengan Mas Fuad dan Mbak Ulan. Oke Mbak Ulan, ada yang tanya nih soal nyeri punggung, apa nih kecetit? Apakah hanya dengan terapi saja atau terapi seperti apa nih di fisio yang seperti apa nih biar bisa teratasi nyeri punggungnya? ya biasanya sih kita kasih infrared, terus TEN tadi bisa, sama ultrasound dan latihan. Latihan apa nih Mbak? Latihan untuk penguluran di arah otot-otot tulang belakang. Jadi
kita posisi tidur telentang. Jadi banyak sih, ada berapa step itu. Biasanya nanti kita ajarkan beberapa atau kita nanti kasih brosur. Ya. Biar nanti dibawa pulang untuk dilakukan di rumah, exercise kayak gitu. Selesai di rumah ya, untuk lanjutannya. Ya, ya, Mbak? untuk lanjutannya kayak gitu nanti bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi penguluran dari tulang belakang sampai ke arah kaki gitu. Itu perlu dibalur-balur kayak yang angkat-angkat semacam Boleh gitu kalau lah. di rumah nanti bisa, kalau di rumah sakit kan pakai inframerah. Oke. Kalau di rumah biasanya saya kasih edukasi untuk air hangat, taruh di botol kaca itu kan agak awet. Terus nanti dikompres-kompres dulu, terus baru stretching atau latihan tadi. Jadi untuk merelaksasikan otot dulu nih, biar memes, biar kayak gitu, biar nggak kayak kecetet tambah kaku. gitu ya. Jadi dimemesin dulu, baru exercise. Kalau pengolesan kayak obat yang panas-panas Oh, tuh boleh, nggak boleh, ya? boleh, Jadi boleh. mungkin rasanya sih lebih nyaman ya untuk istirahat boleh, kan. boleh, gitu. boleh. Terus ini ada pertanyaan nih buat Mas Fuad. Oke, siap. Jika kaki terasa kencang setelah olahraga, bagaimana penanganan pertamanya waktu di rumah? Oke, untuk penanganannya yang pertama yaitu pakai air hangat, pakai handuk, direndam ke air hangat, terus setelah itu tempelkan yang pada area yang cedera atau area yang ketarik ototnya biar merelaksasikan ototnya. Setelah itu paling ya stretching, ditarik ototnya, paling tidur terbaring, kakinya ditarik pakai handuk atau pakai sarung lah gitu, biar ketarik semua gitu. Paling itu aja. Oke. Ada tanya lagi nih, Mas, kalau suka olahraga, terutama ini saya sih yang tanya, boleh ya? Ya, Saya kan suka Muay Thai. Nah, itu tuh sering banget namanya pergelangan ini tuh kayak, aduh, kalau Nyeri. buat lonjok itu udah sakit banget itu. Itu apa ya? Maksudnya untuk penanganannya apa nih? itu biasanya terlalu over latihan. Over. Ya, jadi kayak gimana rasanya nyeri gitu ya. Nyeri ya, benar nyeri. Terutama ketika lagi mukul, terus mungkin pukulannya salah atau gimana tuh rasanya sakit. Bisa pakai es batu, terus habis itu ya dicek langsung ke fisioterapi aja. Iya. Yang paling penanganan pertama paling Ya es es batu itu selama Oh, es 10 menit. batu. Kadang kan kita bingung ya, dikasih es apa dikasih anget, itu bedanya apa? Kalau otot kayak ketarik itu biasanya pakai yang hangat-hangat aja. Tapi kalau kayak benturan terus kayak peradangan itu pakai es. Oke. Kalau yang kram itu termasuk apa? Ketarik kah? Ya ketarik. Oke, udah. Ada ini nggak saran-saran ini kita mau closing nih. Ada saran mungkin atau masukan dari Mbak Wulan soal fisioterapis yang mungkin sobat Graha di rumah pengen dapat edukasi yang lebih banyak ya? Silakan, Ya, Mbak. kalau dari fisioterapi ya memang kalau mungkin dari kaki, umpamanya ya sepatu kayak gitu, sepatunya harus flat. Kalau bisa ya, iya. kalau ada keluhan di itu tadi di kaki, di tumit itu harus pakai sepatu yang nyaman, flat kayak gitu. Terus kalau untuk nyeri di bahu ya memang jangan mengangkat berat, posisi kalau ngangkat itu jangan membungkuk langsung gitu biasanya ya. kan ngangkat sesuatu tuh pasti Ya langsung ya Langsung. kayak gitu, itu udah Baiknya boleh. gimana tuh, Baliknya Mbak? itu harus jongkok dulu. Jongkok dulu baru diangkat. Diangkat. Ya jadi bebannya oke. itu di kaki, enggak di gitu. punggung. Ya jadi enggak gini. Iya, itu ya ibu-ibu tolong diperhatikan kalau yang angkat galon-galon itu. Ya itu harus Harusnya jongkok sih dulu. laki-laki yang Iya. ngangkat ya. Harus jongkok dulu, posisi jongkok baru diangkat. Kayak itu. Terus Apa kalau lagi nih yang biasa dilakuin atau permasalahan sehari-hari? ya itu paling itu sama kalau batuk bisa kalau enggak nyaman ya berjemur bisa pakai jemur kalau alami ya berjemur kayak gitu. Oke, dari Mas Fuad apa nih? Ada saran, masukan atau mungkin apa yang bisa Banyak. di-sharing? Atlet di Indonesia atau warga umum lah, masyarakat umum belum mengenal fisioterapi. Biasanya ke tukang pijat dulu, baru paling parah Baru masuk ke medis, fisioterapi. Nah, itu sangat salah besar. Lebih baik ke fisioterapi, kita itu lebih berkompeten. Soalnya kita kuliah, tahu ototnya, tahu sarafnya. Jadi kita yang lebih efektif lah
untuk pas masa penyembuhannya gitu. Jadi jangan nunggu parah dulu baru ke fisioterapi. Kalau kurang nyaman langsung datang ke fisioterapi aja gitu. Oke, karena mungkin kebiasaan warga Iya. Indonesia tuh Iya. apa-apa pijat. Pijat. Ya. Itu salah. Belum mengenal jauh tentang fisioterapi dan juga fungsinya, manfaatnya kayak gitu kan. Nah, semoga nih setelah Iya. kita live ini banyak sobat Graha di rumah tuh tahu tentang fisioterapi, manfaatnya, kegunaannya, kapan diperluin. Iya. Karena tidak hanya untuk menangani cedera tapi juga pencegahannya. Pencegah. Tadi juga ya untuk tumbuh Meminimal, kembang ya, tumbuh anak kembang. juga ternyata masuk juga nih ke fisioterapi. Oke, terima kasih. Sebentar. Kita sebelum kita tuh ada pertanyaan nih. Halo Kak, bagaimana penanganan awal cedera hamstring yang sering dialami pemain sepak bola maupun saat kita renang atau lari-lari kecil, tiba-tiba otot kaki mengalami terpelintir. Terima kasih. Ini berarti siapa nih? Boleh dua-duanya? Hamstring apa ankle itu kok tergilir? Cedera hamstring yang sering dialami pemain sepak bola maupun saat kita renang ataupun jogging. Tiba-tiba otot kaki kayak terpelintir gitu. Tarik. Yang pertama paling kita lakukan stretching dulu, yaitu kayak tadi kakinya kita tidur baring, kakinya ditarik sampai kerasa ototnya ketarik gitu. Oke. Terus itu paling kasih hot cream atau yang hangat-hangat lah, seperti itu paling. Nyebut merek. Oke, lanjut lagi. Terus apa lagi, Mas? Ya paling itu, nanti paling di rumah kasih Dilakuin lagi. dilakuin lagi pakai air hangat gitu paling, Sampai terasa nyaman. terasa nyaman. Jadi nggak cuma sekali ya, mungkin sehari bisa 2 kali. Sampai Terus, terasa nyaman untuk diulangin terus ya. Ya, Nah, sampai 3 hari 4 hari entah ya kasusnya beda-beda kan. Nah, itu maksimal semuanya gini, udah melakukan terapi itu di rumah. Jatahnya tuh berapa hari sih? Terus habis itu harus fisio deh kayaknya gitu. Ada jatah waktunya nggak? Paling kalau 3 hari masih kurang nyaman langsung datang Langsung ke fisio ke aja ya? fisioterapi aja Oh. gitu. Oke. Lumayan menjawabkan ya, sudah menjawabkan. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Tips sebagai running pemula supaya kita ketika running itu nggak kram, nggak Ya, buru-buru kram. pemanasan Tapi itu. pemanasan. Pemanasan. Balik tetap. lagi ke pemanasan yang Pemanasan. optimal ya tentunya ya. Pemanasan, pengulurkan untuk fungsinya untuk mengulurkan otot-otot sih ya, jadi biar nggak langsung kaget gitu Iya, iya, intinya. betul. Jadi pemanasan dulu. Jadi penting ya. Dan itu biasanya kalau pemanasan tuh butuh waktu berapa lama sih? Yang Paling optimal? 15 menit. 15 menit. Oh, 15 menit. kadang suka buru-buru ya, pengen lari ya. 15 menit kalau dia benar-benar stretching ya, itu cukup. Cukup ya. Oke. Ini kayaknya udah nih, nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke. Terima kasih ya Mbak Wulan, Ya. Mas Fuad Iya, udah mengeluangkan waktu untuk Ngode Graha siang hari ini dan mengasih ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat tentang fisioterapi buat Sobat Graha di rumah. Oke, kita akan jumpa lagi di Ngode Graha selanjutnya di Rabu di minggu ketiga dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Kita dadah dulu yuk sama Sobat Graha di rumah. Dadah.